Halo adik-adik semua, puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu lagi di dalam apa Lose? Sekolah Minggu GKY Palembang. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama dengan Lose Johan, lalu Lose Rima dan Lose Tio. Luar biasa. Sebelumnya Lose mau tanya Lose Rima, hari ini sehat? Sehat Lose, Puji Tuhan. Lose Tio sehat? Sehat dong. Iya, Lose juga berharap semua adik-adik di rumah dalam kondisi yang sehat. Semua sudah segar dan siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita senang walaupun kita bertemu tidak secara langsung. Kita bertemu secara online, adik-adik di rumah gitu ya. Tapi kita semua ini boleh dipertemukan karena kasih Tuhan. Kita boleh berkumpul saat ini karena kita sama-sama percaya oleh Tuhan. Jadi kita bertemu di dalam kasih Tuhan, kita bisa berkumpul di dalam anugerah Tuhan. Betul ya Lose Rima? Betul sekali Lose. Dengan demikian kita semua adalah saudara. Ya, Lose Rima saudara, Lose Tio juga saudara, adik-adik semua juga saudara seiman di dalam Tuhan. Ya, dan sebelum kita muji Tuhan, mari bersama-sama kita mulai sekolah minggu ini di dalam doa. Gak usah mengajak kita semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah 1 minggu Tuhan menyertai kami di dalam sekolah kami. Dan hari ini hari Minggu, harinya Tuhan, kami bersyukur masih bisa beribadah sekolah minggu di sekolah minggu GKY Palembang. Walaupun sampai hari ini kami belum bisa beribadah secara langsung, bertemu muka dengan muka, tapi kami bersyukur, kami tahu bahwa Tuhan Kau tetap melihat ibadah kami ini dan Tuhan pasti menyertai kami. Inilah ibadah yang akan kami mulai untuk memuji dan menyenangkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tadi Lose sudah bilang kita bersyukur boleh bertemu dalam kasih-Nya. Ada pujiannya Lose. Kayaknya Lose Rima ingat nih pujiannya. Adik-adik ingat nggak ya pujiannya? Apa Lose? Pasti ingat ya Lose. Kita menyanyikan sama-sama yuk. Bertemu dalam kasih-Nya. Lose aja kita semua bangkit berdiri. Mari semuanya bertepuk tangan. Ikuti gerakan kita ya. Oke. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah saudaraku. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan. Sudah bersuka cita belum ya yang di rumah ini? Coba kayaknya kita intip yuk Lose udah ya. Lose, ada yang mulai keringet tuh Lose. Mantap, luar biasa. Harus gitu dong ya semangatnya ya, karena kita memuji Tuhan, kita berkumpul, bertemu di rumah Tuhan. Nah adik-adik, mari kita rayakan sukacita kita. Mari kita memuji Tuhan lagi dengan lagu yang kedua nih, masih tentang sukacita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang agung, kita punya Tuhan yang mulia, kita punya Tuhan yang penuh cinta. Wah, bahkan Tuhan kita menebus dosa kita, Tuhan kita mengangkat kita dari kegelapan. Betul sekali Lose. Apalagi ini sudah mau mendekati Natal ya Lose. Betul. Dan lagu ini juga adalah lagu-lagu bisa dinyanyikan pada saat Natal Lose. Iya, adik-adik
Ingat gak lagu-lagu Natal apa? Ayo, pasti sudah mulai nih ada lagu-lagu Natal ya, terngiang-ngiang ya di musik-musik kita ya. Nah, yuk kita akan menyanyikan satu lagu Joyful Joyful. Masih tetap berdiri ya. Sambil bertepuk tangan. Joyful Joyful. We adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like clouds before thee, opening to the sun above. Where the clouds of sin and sadness drive the dark of death away. Give us of immortal gladness, fill us with the light of day. Kita nyanyikan bahasa Indonesianya ya. Sukacita ku sembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Joyful Joyful. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like clouds before thee, opening to the sun above. Where the clouds of sin and sadness drive the dark of death away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Luar biasa. Kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, pasti Tuhan senang dengan puji-pujian kita ya, Lause. Amin. Apalagi kalau adik-adik nyanyikan dengan kesungguhan hati, walaupun tidak di gereja, Tuhan tahu hati kita semua. Betul. Dan sekarang adalah juga waktu yang sangat penting. Kita mau mendengarkan lagi cerita firman Tuhan, supaya kita bisa tahu bagaimana sih hidup dari kecil menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Ada satu pujian yang bagus sekali dalam bahasa Inggris yang mengajarkan sebuah permohonan bahwa Tuhan, aku ingin menjadi orang Kristen sejati mulai dari dalam hatiku. Lalu bait kedua, dia bicara bahwa Tuhan, aku ingin lebih mencintai di dalam hatiku, mencintai Tuhan, mencintai sesama. Dan yang ketiga, dia ingin bahwa Tuhan, aku ingin seperti Yesus mulai dari dalam hatiku. Sebuah pujian yang bagus, kita akan nyanyikan sama-sama. Adik-adik juga boleh mempersiapkan hati, karena sebentar lagi juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Rahel. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Lord, I want to be a Christian in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart, in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be a Christian in my heart. Yang kedua, Lord, I want to be more loving. Lord, I want to be more loving in my heart, in my heart. Lord, I want to be more loving in my heart, in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be more loving in my heart. Baik, yang ketiga, Lord, I want to be like Jesus in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart, in my heart, in my heart, in my heart.
my heart, in my heart, in my heart, in my heart. Lord, I want to be like Jesus in my heart. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat ini hati kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan dan saat ini tiba waktunya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Berkati Loser Rahel yang akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di Sekolah Minggu GKY Palembang. Hari ini Loser Rahel akan bercerita tentang apa ya? Oke, hari ini kita akan mendengar cerita dari ayat yang mungkin agak panjang ya, dari Keluaran 7 pasal 7 sampai pasal 14. Nah, sebelumnya Loser Rahel mau tanya nih adik-adik, pernah nggak adik-adik mengalami yang namanya mati lampu? Gimana ya rasanya mati lampu ya? Pasti menyebalkan ya adik-adik, banyak hal yang mungkin tidak akan bisa kita lakukan ketika mati lampu. Nah, bagaimana kalau adik-adik mengalami mati lampu lalu tidak ada benda penerang seperti bulan dan bintang di luar? Bagaimana rasanya ya? Wah, pasti susah sekali ya adik-adik ya, dan pasti gelap sekali. Kita tidak akan bisa melihat apapun jika tidak ada benda penerang. Nah, hal itu yang dialami oleh bangsa Mesir. Ya, bangsa Mesir mengalami kegelapan, tidak ada benda penerang di sekitar mereka. Dan bukan hanya itu saja, mereka juga mengalami 9 kesusahan lainnya, ya. Wah, atau kita kenal dengan yang namanya 10 tulah. Wah, mungkin cerita ini adik-adik bukan hanya kali ini ya mendengarkannya ya. Coba adik-adik kita ulangi lagi ya, kita pikir lagi, ingat-ingat lagi kira-kira 10 tulah itu apa saja ya. Coba kita sebutkan sama-sama ya. Pertama ya, ada air menjadi darah. Bayangkan ketika air yang adik-adik pakai menjadi darah. Wow, bagaimana ya rasanya ya. Wah, yang kedua ada tulah katak. Hewan yang mungkin menjijikan ya, tapi itu dialami bangsa Mesir. Katak, lalu ada nyamuk. Wah, pasti sangat gatal sekali ya waktu itu ya. Kemudian lalat pikat. Lalu ada penyakit sampar pada ternak dan penyakit barah pada kulit manusia. Nah, kemudian juga ada hujan es. Lalu ada belalang. Kemudian yang ke-9 yang tadi Lausa ceritakan ya, ada gelap gulita, dan yang terakhir adalah kematian seluruh anak sulung di Mesir. Nah, siapa ya yang memberikan tulah itu kepada bangsa Mesir? Ya betul, Tuhan. Melalui siapa ya? Kemarin minggu lalu Lausa Vini sudah cerita loh, siapa yang diutus Tuhan? Iya, betul sekali, melalui Musa ya. Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Kenapa ya? Iya, karena pemimpin mereka Firaun yang kita kenal, dia itu keras hati adik-adik. Dia tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, ya. Setelah 9 tulah dia tetap tidak mau membebaskan bangsa Israel, ya. Baru setelah tulah ke-10 terjadi, setelah anak sulung di Mesir meninggal, termasuk dengan anak Firaun sendiri meninggal, lalu kemudian baru Firaun mau membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Wah, malam itu ya merupakan malam sukacita bagi umat Israel ya. Akhirnya setelah ratusan tahun lamanya mereka hidup dalam perbudakan, kini mereka bebas ya. Musa memberitahukan hal itu kepada bangsa Israel dan mereka sangat bersukacita. Mereka segera berkemas-kemas ya. Mereka tergesa-gesa saat pada malam itu ya. Mereka mengemas barang
mereka juga mengambil emas dan perak yang diberikan oleh bangsa Mesir, karena waktu itu bangsa Mesir sangat takut sekali setelah 10 tulah yang menimpa mereka ya. Mereka memberikan emas, perak kepada bangsa Israel, dan harta itu mereka juga bawa keluar dari Mesir. Wah. Nah, akhirnya ya bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berjalan menuju tanah perjanjian ya, hingga akhirnya sampailah mereka di dekat sebuah laut ya. Ada yang ingat tidak lautnya namanya apa ya? Oke ya, Laut Teberau ya. Oke, dan wah, mereka diam di sana, dan ternyata tidak disangka-sangka nih, bangsa Mesir ya, Firaun sendiri menyesal. Kenapa ya saya harus membebaskan umat Israel? Karena Firaun menyesal, dia segera memerintahkan pasukannya untuk mengejar bangsa Israel yang saat itu sudah ada di dekat Laut Teberau ya. Dan apa yang terjadi? Wah, bangsa Israel sangat ketakutan ya ketika dari jauh mereka melihat pasukan Mesir yang sangat banyak mengepung mereka. Wah, di tengah ketakutan itu, apakah Tuhan membiarkan bangsa Israel untuk ditangkap oleh pasukan Mesir? Tidak ya adik-adik, Tuhan melindungi mereka loh. Dengan apa? Dengan tiang awan dan tiang api ya. Tuhan melindungi mereka. Wah, tapi tetap saja bangsa Israel masih merasa khawatir karena di depan sudah tidak ada jalan lagi, hanya tersedia laut saja. Bagaimana mereka bisa selamat ya dari bangsa Mesir ya? Wah, kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya ya ke arah Laut Teberau ya. Dan apa yang terjadi? Wah, yang adik-adik yang sudah dengar ceritanya pasti tahu ya. Sesuatu yang dahsyat terjadi ya. Ternyata Tuhan membuat laut itu terbelah menjadi dua. Dan di tengah-tengahnya ya ada jalan kering yang dapat dilalui bangsa Israel. Wah, melihat hal itu pasti bangsa Israel sangat bersukacita ya. Mereka senang sekali dan mereka segera bergegas ya melalui jalan yang kering itu, melalui dasar laut yang kering itu ya. Di tepi kanan dan di tepi kiri mereka adalah tembok air yang sangat tinggi. Wow, bayangkan ya adik-adik, bagaimana kalau adik-adik jadi bangsa Israel waktu itu. Wah, hebat sekali ya pasti ya. Wah, akhirnya bangsa Israel menyeberang Laut Teberau ya. Setelah sampai di seberang, belum selesai ceritanya adik-adik. Firaun yang melihat hal itu berpikir bahwa kalau bangsa Israel bisa melewati laut itu, tentu saja kita bisa menyeberangi laut itu. Maka Firaun memerintahkan pasukannya untuk memacu kudanya untuk melewati Laut Teberau itu. Wah, kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Tuhan membiarkan bangsa Mesir mengejar bangsa Israel dan menangkap bangsa Israel kembali? Tidak ya. Kemudian Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya kembali ya. Dan seketika laut yang tadinya terbelah akhirnya kembali menyatu ya. Bangsa Mesir, pasukan Mesir yang sedang menyeberang laut itu akhirnya bagaimana adik-adik? Tenggelam. Wow, kejadian ini sangat dahsyat ya adik-adik ya. Wah, belum pernah ada sebelumnya. Bayangkan laut yang terbelah loh adik-adik. Wah, bangsa Israel yang menyaksikan hal itu sangat bersukacita. Mereka segera memuji Tuhan dengan nyanyi-nyanyian dan tari-tarian mereka. Wow, sungguh hal yang luar biasa ya adik-adik ya. Oke, nah adik-adik, dari cerita ini apa sih yang mau kita pelajari? Oke, coba jawab pertanyaan Rahel ya. Siapa yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir? Apakah Musa? Iya, melalui perantara Musa. Tapi siapa yang sebenarnya membebaskan mereka? Dengan kuasa siapa mereka bebas? Iya, tentu saja Tuhan.
Tuhan yang sangat kuat ya, sangat dahsyat ya. Dia yang berperang melawan bangsa Mesir ya, bukan bangsa Israel ya. Tuhan yang selalu menyertai bangsa Israel ya, sehingga bangsa Israel nantinya bisa sampai kepada tanah perjanjian. Nah, itu semua karena Tuhan adik-adik. Nah, Lausa mau tanya nih, apakah Tuhan yang saat itu membebaskan bangsa Israel dari Mesir adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang kuat yang kita kenal hingga saat ini, yang kita sembah hingga saat ini? Coba Lausa mau dengar. Iya, betul sekali. Benar, Tuhan kita tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan yang kuat yang membebaskan bangsa Israel waktu itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah sekarang. Jadi kita belajar apa ya hari ini? Nah, melalui cerita ini kita mau belajar untuk tetap bersandar kepada Tuhan di dalam setiap masalah yang kita alami. Ya, kita harus tetap percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuat ya. Wow, dan yang berperang melawan setiap musuh-musuh kita. Oke adik-adik. Nah, sekian cerita dari hari ini ya adik-adik. Lausa punya ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan untuk minggu ini, yang menceritakan bahwa Tuhan adalah gunung batu yang kuat ya. Terambil dari Mazmur 18 ayat 47. Yuk coba dibuka Alkitabnya. Oke, yuk kita hafalkan bersama-sama ya. Oke, Mazmur 18 ayat 47. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Ya, sangat mudah bukan? Lausa percaya adik-adik pasti cepat menghafalkannya. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, mari Lausa ajak kita semua berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita yang boleh kami dengar hari ini ya Bapa. Kami belajar untuk tetap bersandar kepada kekuatan-Mu ya Bapa, bukan pada kekuatan kami sendiri ya Bapa. Engkau adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat ya Tuhan, yang kami sembah sampai pada hari ini. Berkati kami ya Tuhan untuk selalu percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman itu boleh bertumbuh dalam setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Belajar hari ini, Lausa Rahel mengingatkan kembali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang punya rencana yang baik ya atas hidup kita ya. Yes. Maka seharusnya kita percaya. Ya, kita percaya di tengah-tengah mungkin kita mengalami kesulitan, adik-adik mengalami persoalan ya, tapi kita punya Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Jadi firman Tuhan ini ingatkan kita lagi jangan pernah meragukan Tuhan ya. Betul, Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yang mampu mengatasi segala masalah-masalah kita. Kita bersyukur punya Tuhan yang seperti ini. Betul. Nah, adik-adik jangan lupa juga ya, tadi Lausa Rahel sudah menyampaikan ayat hafalannya kan ya. Nah, nanti di Google Meet juga akan ditanyain ya sama lause-lausenya dari Mazmur 18 ayat 47. Yo, dari sekarang boleh dibuka dan boleh mulai dihafalkan setelah ibadah kita selesai ya. Oke, Lausa. Bunyinya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Yuk dihafalin. Hafalin ya, singkat nih, harusnya cepat ya untuk hafal ya. Nah, karena kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman, sudah berdoa. Apa Lausa yang belum?
Sekarang waktunya kita mau mengucap syukur sama Tuhan, Los. Betul, mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita. Yes. Adik-adik, seperti biasa ya, boleh mengirimkan persembahannya lewat barcode ditransfer atau boleh menitipkan ke papa mama. Nanti saat berangkat ke gereja boleh dibawa. Oke, nah persembahan kita akan diiringi satu lagu nih. Lagu ini mengajarkan kita atau menguatkan iman kita nih bahwa bersama Yesus kita bisa mengarungi, kita bisa melewati segala tantangan. Kita bisa melewati ombak pun bisa Tuhan kalahkan. Seperti cerita tadi ya. Betul sekali. Ya. Nah, yuk kita nyanyikan lagu ini, judulnya Berlayar dengan Yesus, Ombak Pun Teduh. Ada gerakannya juga, Los. Oh iya, nanti adik-adik ikutin gerakannya ya. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, 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 dayung terus berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. sekali lagi. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, 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 dayung terus berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, sampai ke seberang. Oke, puji Tuhan, kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita pindah ke channel Google Meet. mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita juga akan berdoa untuk persembahan kita ya adik-adik. Adik-adik di rumah dengan sikap doa yang baik. Mari Lauserima akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, mengucap syukur Engkau boleh menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga bersyukur kami boleh menerima firman Tuhan melalui Lauser Rahel. Engkau yang berkati Lauser Rahel di dalam pelayanan dan pekerjaannya, dan berkati setiap adik-adik, anak-anakmu sekolah minggu, kiranya bisa menjalankan, bisa mengikuti firman Tuhan seturut yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati persembahan kami sehingga mempermuliakan nama Tuhan. Juga berkati kami di akhir ibadah ini, kami ingin melanjutkan pertemuan kami di dalam Google Meet kita. Kiranya Engkau yang memberkati juga sehingga kami bisa menikmatinya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jangan lupa Loso tunggu kalian di Google Meet. Caranya buka Google Meet lalu klik join di kelas masing-masing. Oke? Kalau begitu ibadah kita selesai sampai di sini, Losa. Kita ketemu lagi minggu depan di YouTube ya, adik-adik. Jangan terlambat ya. Oke, sama-sama kita mengatakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.